Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra. Saya sebagai top manager dari perusahaan PT Smart Tbk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perencanaan komunikasi dari PT Smart Tbk. Yang pertama, sejarah dari PT Smart Tbk. PT Smart Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia dalam industri kelapa sawit dan minyak kelapa sawit. Didirikan pada tahun 1962 dengan nama PT Sinarmas Agro Research and Technology Tbk. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PT Smart Tbk pada tahun 2009. Nah, itulah tadi sejarah dari PT Smart Tbk. Kemudian visi dan misi dari PT Smart Tbk. Visi dari PT Smart Tbk adalah menjadi perusahaan agribisnis terkemuka yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelanggan dengan komitmen terhadap inovasi, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan. Dan misi dari PT Smart Tbk meliputi yang pertama yaitu meningkatkan kesejahteraan stakeholder melalui praktik bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, menghasilkan produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, berinovasi dalam teknologi dan proses untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kemudian yang keempat, melindungi lingkungan dan mendukung keberlanjutan dalam operasi bisnis. Nah, itulah tadi visi dan misi dari PT Smart Tbk. Kemudian kita akan masuk ke target, yaitu target pasar meliputi target utama, internal, dan juga eksternal dari PT Smart Tbk. Target utama dari PT Smart Tbk yang pertama yaitu industri makanan dan minuman. Yang kedua, pasar internasional meliputi ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya. Negara-negara seperti Cina, India, dan berbagai negara di Eropa itu merupakan target utama untuk ekspor produk minyak sawit dan turunannya. Ini termasuk minyak goreng, lemak, dan oleokimia. Yang ketiga, industri oleokimia. Yang keempat, keberlanjutan dan sertifikasi, yaitu pasar yang mementingkan keberlanjutan dengan mengikuti praktik pertanian berkelanjutan dan memperoleh sertifikasi seperti RSPO. PT Smart Tbk ini menargetkan pasar yang peduli dengan isu lingkungan dan keberlanjutan baik domestik maupun internasional. Nah, itulah tadi target utama dari PT Smart Tbk. Kemudian target internal dari PT Smart Tbk. Yang pertama, efisiensi operasional, kemudian keberlanjutan dan lingkungan. Yang ketiga, pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, keuangan dan investasi. Yang kelima, kepatuhan dan tata kelola perusahaan. Yang keenam, manajemen resiko. Dengan fokus pada target internal ini, maka PT Smart Tbk berupaya untuk meningkatkan kinerja operasional, memastikan keberlanjutan bisnis, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian target eksternal dari PT Smart Tbk yang pertama, ekspansi pasar, yaitu peningkatan penetrasi pasar domestik dan juga ekspansi internasional, yaitu memperluas pasar ekspor ke negara-negara baru dan meningkatkan volume ekspor ke pasar yang sudah ada seperti Cina, India, Eropa, dan Amerika Utara. Kemudian yang kedua, diversifikasi produk. Yang ketiga, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang keempat, kemitraan strategis. Yang kelima, pemasaran dan branding. Ini termasuk penguatan merek, digital marketing, dan yang keenam yaitu inovasi dan teknologi. Dengan menargetkan aspek-aspek eksternal ini, PT Smart Tbk berupaya untuk memperkuat posisinya di pasar global, meningkatkan daya saing, dan memastikan pertumbuhan
yang berkelanjutan melalui inovasi dan praktik bisnis yang bertanggung jawab. Kemudian kita masuk ke program jangka pendek dan program jangka panjang dari PT Smart Tbk. Untuk program jangka pendek yaitu 1-3 tahun, maka PT Smart Tbk ini yang pertama yaitu mengoptimalisasi operasional, yaitu peningkatan efisiensi produksi, kemudian pengendalian biaya. Yang kedua, peningkatan kualitas produk termasuk pengembangan produk baru dan sertifikasi dan standar kualitas. Yang ketiga, peningkatan penjualan dan distribusi. Kemudian yang keempat, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Ini termasuk mengadakan program CSR, yaitu melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan. Kemudian inisiatif keberlanjutan yaitu mengimplementasikan inisiatif keberlanjutan jangka pendek seperti pengurangan emisi karbon dan pengelolaan limbah yang lebih baik. Itu tadi program jangka pendek dari PT Smart Tbk. Kemudian masuk ke program jangka panjang yaitu 3-10 tahun. Yang pertama, ekspansi global, yaitu termasuk ekspansi pasar internasional, aliansi strategis. Kemudian yang kedua, keberlanjutan dan inovasi. Yang ketiga, transformasi digital. Yang keempat, pengembangan SDM. Pengembangan SDM ini seperti program pelatihan dan pengembangan dan juga kesejahteraan karyawan. Dan yang kelima yaitu keberlanjutan keuangan, yaitu pengelolaan risiko dan juga diversifikasi investasi. Nah, itulah tadi program jangka panjang dari PT Smart Tbk. Kemudian masuk ke hambatan yang dihadapi oleh PT Smart Tbk. Hambatannya yaitu yang pertama, fluktuasi harga komoditas, yaitu harga minyak sawit mentah atau CPO yang fluktuatif di pasar global itu dapat mempengaruhi pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Kemudian biaya produksi, kenaikan biaya bahan baku dan produksi ini dapat mempengaruhi margin keuntungan. Kemudian regulasi dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, isu lingkungan dan sosial. Yang keempat, keberlanjutan pasokan. Yang kelima, persaingan pasar. Yang keenam, teknologi dan inovasi. Yang ketujuh, keuangan dan investasi. Dan kedelapan, ketenaga kerjaan dan SDM, yaitu tenaga kerja terampil. Ini memastikan ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman itu dapat menjadi hambatan terutama di daerah terpencil. Kemudian kesejahteraan dan kesehatan karyawan. Ini menjaga kesejahteraan dan kesehatan karyawan itu terutama dalam kondisi kerja yang berat memerlukan perhatian khusus dan investasi dalam program kesejahteraan. Nah, dengan memahami dan mengatasi hambatan-hambatan ini, maka PT Smart Tbk dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mempertahankan dan meningkatkan posisinya di pasar global serta memastikan keberlanjutan operasionalnya. Nah, itulah tadi perencanaan komunikasi dari PT Smart Tbk. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun penjelasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.